Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program kesayangan kita semua, yaitu di mana lagi kalau bukan di Power of Soul. Nah, tentunya di hari Jumat sore hari ini saya senang sekali, saya Adit Okto akan menemani para pemirsa yang tentunya kita akan membahas dengan tema dan tentang seputar tausiah agama dan bagaimana kita bisa memberikan kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Dan untuk tema di sore hari ini kita akan membahas dengan waktu yang mustajab atau waktu yang pasti dikabulkan untuk berdoa, atau waktu yang tepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk lebih tepatnya lagi, kita juga akan dibahas oleh guru besar Power of Soul, dan kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi dengan seorang pakar dan ustadz yang sudah sekaligus dan pasti para pemirsa sudah tidak asing lagi di mata Anda. Langsung saja kalau gitu kita sambut dengan Bapak Ustadz Sony Sutrista. Apa kabar Bapak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat sekali Pak Ustadz ya. Saya selalu semangat. Selalu semangat. Ceria, bugar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya juga ikut saudara Pak Ustadz. Insyaallah. Pak Ustadz, ngomong-ngomong waktu saja banyak sekali nih ya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih di rumah sakit nih pemirsa. Jadi juga mungkin yang saat ini juga menderita sakit banyak sekali, mungkin untuk berdoanya belum untuk dikabulkan ya Pak Ustadz. Nah, di sini kita juga akan membahas dengan tema waktu yang mustajab untuk berdoa. Banyak sekali Pak Ustadz, mungkin juga ada sering kita melakukan sholat malam atau sholat tahajud atau sholat qiyamul lail Pak Ustadz. Nah, juga kita juga di hari Jumat ini kan kita juga banyak sekali untuk bisa berdoa kepada Allah untuk meminta apa yang kita mau ya Pak Ustadz ya. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana nih menurut pandangan Pak Ustadz untuk waktu yang mustajab atau waktu yang benar-benar insya Allah dikabulkan jika kita meminta dengan kita membersihkan hati kita Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mas Adi. Betul Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa IAC TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu waktu mustajab untuk berdoa. Kalau kita melihat dari tema ini, terlihat seolah-olah kita fokusnya di jumlah jam atau di waktu-waktu jam. Memang ada waktu-waktu terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat sholat qiyamul lail di waktu malam. Karena apa? Karena di waktu malam itu kan suasananya hening, sehingga kita bisa tenang untuk melakukan sebuah perenungan. Juga ada yang beranggapan bahwa waktu yang terbaik adalah waktu antara azan atau panggilan untuk melakukan ibadah sholat dengan iqomat. Dan juga ada yang berpendapat waktu yang terbaik adalah waktu setelah sholat fardu atau sholat wajib. Para pemirsa IAC TV yang berbahagia, ada satu hal yang saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kita semua, bahwa esensial daripada sholat itu sendiri. Jadi sholat itu diturunkan ke muka bumi, tujuannya adalah supaya si pelaku sholat itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita melihat dari tujuan sholat diturunkan ke muka bumi, tujuan sholat ini ternyata banyak kegunaannya sebenarnya untuk pembenahan akhlak. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi lebih banyak diposisikan untuk pembenahan akhlak. Nah, setelah akhlaknya dibenahi dengan sholat ini, baru kita lakukan doa-doa. Jadi jangan lupa ya, jadi yang utama adalah pembenahan akhlak dulu. Jadi akhlaknya harus bagus dulu nih dengan sholat ini, baru terus kemudian mungkin kita melakukan doa-doa. Nah, doa-doa ini ada yang dilakukan doa setelah sholat fardu, ada juga yang dilakukan doa di waktu malam sholat qiyamul lail, ada juga di antara panggilan antara azan dengan qomat. Namun satu hal yang sekali lagi kita harus ingat, bahwa tujuan sholat ini yang utama adalah untuk pembenahan sebuah akhlak. Para pemirsa televisi yang berbahagia, berbicara tentang kekuatan sebuah doa atau kemustajaban dari sebuah doa. Kalau kita pelajari, kita lihat dari petunjuk yang Allah berikan di dalam kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran. Kita perhatikan saja setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah,
Itu semua dibuka dengan basmalah. Semua dibuka dengan kasih sayang. Semua dibuka dengan cinta kasih. Artinya apa? Artinya kalau kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa gunakan semangat basmalah. Gunakan semangat cinta kasih. Nah, baru kita berbicara tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Tapi semangat daripada basmalah itu jangan sampai tertinggal. Karena kalau semangat daripada basmalah itu tertinggal, walaupun kita berdoa di waktu qiyamul lail katakanlah, atau kita berdoa setelah salat fardu, agak sulit diijabah. Saya ambil contoh misalkan, kita berdoa untuk mencelakakan orang misalkan. Ya, walaupun kita berdoa di waktu-waktu yang baik, tidak akan diijabah. Atau misalkan kita berdoa dengan menggunakan maha membinasakan, dengan semangat pembinasaan, hancurkan musuh ini, ya tidak akan diijabah. Karena petunjuknya di dalam kitab suci Al-Quran, kita tidak boleh menggunakan maha menghancurkan. Di dalam kitab suci Al-Quran itu semua suratnya itu kita harus menggunakan maha pengasih lagi maha penyayang atau basmalah. Jadi harus semangat kasih sayang, semangat cinta kasih. Nah, baru kita milih waktunya. Gitu. Bahkan insya Allah, ya, kalau memang semangat kasih sayang, nawa itu kasih sayang, niatnya baik, niatnya cinta kasih, insya Allah, selain daripada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, ya, setiap waktu pun insya Allah bisa diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ini yang Allah tegaskan kepada Rasulullah. Katakan ya Muhammad, aku ini sangat dekat kok. Aku ini lebih dekat dari urat leher. Para pemirsa, Allah itu maha tahu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita bayangkan saja kalau kita minta sesuatu kepada ibu kita. Ya, ini kepada ibu saja. Masa sih ibu kita mau ngabulkan permintaan kita nunggu waktu-waktu tertentu? Kan tidak. Namanya ibu, kalau dia sudah sayang sama anaknya, setiap saat itu anak minta, selama itu demi kebaikan tuh anak, pasti akan diberi. Ini ibu, apalagi maha pengasih, maha penyayang. Karena itu, dengan tema kita pada hari ini tentang kemustajaban sebuah doa, selain daripada waktu-waktu yang memang kita harus perhatikan tadi, jangan lupa semangat basmalah harus dibawa. Karena itu petunjuk kitab suci. Kita ini umat Islam, semua ini sudah sepakat bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kebenaran absolut. Kebenaran tidak bisa ditawar lagi. Kebenaran seperti orang berhitung 1 tambah 1 ya 2, tidak ada koma lagi. Nah, berdasarkan kebenaran absolut di dalam kitab suci Al-Quran, setiap surat itu dibuka dengan basmalah, dibuka dengan cinta kasih dan kasih sayang. Selain surat At-Taubah, kita akan gali lagi para pemirsa lebih dalam di segmen berikutnya. Betul sekali Pak Ustadz, saya juga setuju dengan apa yang diberikan oleh tausiah dari Pak Ustadz. Saya juga mendapat bicara Pak Ustadz. Jadi buat para pemirsa Indonesia Healthy Channel ataupun pemirsa dimanapun Anda berada yang masih menyaksikan dari Sabang sampai Merauke, benar sekali kata Pak Ustadz Sony bahwa kita harus bisa memilih-milih waktu untuk berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kata Pak Ustadz bilang, antara azan dan iqamat, dan yang kedua juga habis sholat fardu, dan juga yang ketiga ketika kita sholat malam atau sholat tahajud, itu insya Allah doa-doa yang akan kita berikan atau kita tunjukkan kepada Allah, insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para pemirsa, saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada para pemirsa, jika Anda ingin langsung bertanya jawab dengan Pak Ustadz, Anda bisa langsung menelpon di nomor 021 8591 1755 atau di nomor 021 8591 2311. Dan Anda juga bisa langsung mengirimkan SMS-nya di nomor 0812 8549 2007. Dan pemirsa, saksikan terus Power of Soul, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.